Siap, siap. Halo, selamat pagi. Apa kabar Abi-Biang Lala? Hebat, semua pasti masih semangat ya. Sehat pastinya, kita doakan bersama. Dan terus belajar berpuasa bagi yang umat muslim. Wah, sudah hari keberapa ini? Wah, nggak perlu dihitung ya. Semoga dengan kita tetap beraktivitas belajar dari rumah, semoga kita tidak merasa berat dan tidak merasa aduh masih lama, aduh masih gini. Nah, kalau kita tetap sibuk banyak aktivitas yang menyenangkan, pasti kita nanti tahu-tahu sudah sudah hampir saatnya berbuka dan tahu-tahu sudah hampir selesai. Nah, terus semangat ya. Oke, hari ini kita masih belajar tentang negaraku. Dan kita mau belajar apa sih? Nah, coba kita mau mulai belajar di mana sih negara kita tinggal ini? Betul, wah hebat pasti anak-anak. Kemarin kan sudah melafalkan sila-sila Pancasila. Jadi tahu nih, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nah, hari ini Bunda Neva mau mengajak anak-anak agar bersyukur. Kenapa bersyukur? Bersyukur karena dikasih kesehatan pastinya, dan bersyukur karena kita tinggal dan menjadi warga negara Indonesia. Wah, apa hebatnya sih Bun di Indonesia? Nah, Indonesia punya banyak kehebatan loh. Wah, apa saja ya? Antara lain, Indonesia adalah negara yang subur. Nah, banyak sekali, terdiri dari beribu-ribu pulau. Minggu depan kita mau mempelajari juga pulaunya apa saja sih, nama-nama pulau yang ada di Indonesia. Ada pulau yang besar, ada pulau yang kecil-kecil, bahkan sampai ribuan. Nah, Indonesia juga termasuk negara yang mempunyai alam yang indah. Wah, anak-anak pasti sudah sering pergi piknik nih, ke pantai, ke gunung, bahkan ke persawahan. Banyak sekali ya alam Indonesia yang sangat indah dan tidak dimiliki negara lain. Nah, Indonesia juga adalah negara yang sudah merdeka sejak tahun 45. Wah, kemarin kita hitung-hitungan lambang di burung Garuda ada sayap, ada ekor, dan ada bulu leher, melambangkan tanggal lahir negara Indonesia, yaitu 17/8 atau bulan Agustus, dan 45 yaitu tahun Indonesia merdeka. Merdeka dari penjajahan karena banyak bangsa lain yang ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Nah, karena kita sudah merdeka, kita bersyukur, dan selama kemerdekaan ini kita harus mengisinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, membangun negara kita. Nah, dari kecil, dari anak-anak, kita akan belajar apa saja sih, bagaimana sih agar kita hidup aman dan tentram. Nah, sudah dijabarkan dalam sila-sila Pancasila. Kemarin sudah ya, kita coba dengan aturan di rumah, dengan aturan di sekolah, dengan saling menghargai umat beragama lain. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan Pancasila agar kita bersyukur, hidup tentram di Indonesia. Nah, kita masih akan menyelesaikan sedikit tentang Pancasila ya. Dan agar apa? Agar Pancasila itu menjadi lambang negara kita, menjadi panutan kita agar kita tetap menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan kita bersyukur tinggal di Indonesia. Nah, nanti kita akan masih dibantu dengan buku Negaraku dan juga lembar kerja yang halaman ini hari Sabtu. Jangan lupa diberi nama ya. Yuk kita siapkan dulu alat-alatnya, termasuk alat tulis, ditambah gunting dan lem. Nah, yuk kita mulai belajar. Nah, yuk sekarang kita siapkan lembar kerjanya, siapkan
Alat tulisnya kita akan mengerjakan. Kita lihat dulu, dicek betulkah hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Wah, sudah betul ya. Yuk sekarang kita tuliskan namanya sendiri-sendiri. Bunda. Nah, Bunda Meva juga menuliskan namanya Bunda Meva. Oke, terus kita mau apa ya Bun? Kita baca dulu bersama-sama perintahnya. Nih, Bunda membantu membacakan bagi yang belum lancar atau belum bisa membaca. Yuk kita baca bersama-sama sambil belajar. Salinlah kalimat berikut titik 2. Nah, ini adalah tanda pisah ya, titik 2. Artinya mana yang mau disalin setelah tanda ini. Nah, jadi mulai di sini nih ada huruf A besar. Aku bersyukur tinggal di Indonesia. Kemudian ada tanda titik. Nah, ini ya yang kita salin atau kita tulis kembali dari aku bersyukur tinggal di Indonesia. Nah, kita tuliskan di garis sini. Nah, kita mulai dari mana tadi? Ini aku, A-nya besar, A, K, U, aku. Kenapa A-nya besar? Karena ini adalah kalimat. Dan di awal kalimat, kata yang pertama, huruf yang pertama, huruf kapital. Nah, kita kasih jarak bersyukur. Udah sampai sini ya. Tinggal kasih jarak lagi. Tinggal. Wah, G-nya 2 ya. Di jarak DID. Kemudian Indonesia. I-nya memakai huruf I kapital karena ini adalah nama negara. Indonesia. Nah, sama seperti nama kita masing-masing, kemudian nama negara, nama hari, dan nama bulan. Walaupun di tengah-tengah kalimat kita tuliskan huruf pertamanya dengan huruf kapital. Jangan lupa diberi tanda titik. Artinya kalimatnya sudah selesai. Yuk kita baca, kita cek ulang apakah sudah betul. Aku bersyukur tinggal di Indonesia. Nah, kenapa kita bersyukur tinggal di Indonesia? Karena di Indonesia adalah negara yang aman. Tidak ada perang ya. Kemudian makmur. Artinya, wah alamnya indah. Nah, kita mau menanam apa saja bisa. Punya lautan, punya gunung, pantai, dikaruniai alam yang indah. Nah, makanya kita bersyukur tinggal di Indonesia karena aman, kemudian alamnya indah, makmur juga. Kita bisa mencari penghasilan dari manapun, dari berkebun, bertani bisa, bekerja di kantor juga ada. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan alam Indonesia. Nah, yuk habis itu kita lanjut ya, di bawahnya kita akan memerlukan persiapan tambahan gunting dan lem. Nah, kita persiapkan dulu, kemudian kita lanjut mengerjakan puzzle. Nah, Bunda Meva sudah selesai mengguntingnya nih, ada 5 gambar. Kita mau tempelkan ya di sini. Bunda mau kasih lem dulu. Kita kasih lem, Bunda langsung kasih lem semuanya di dalam tanda perisai. Kemudian kita mau tempelkan. Apakah anak-anak masih ingat? Nah, kalau tidak ingat, anak-anak boleh lihat di sini. Karena kalau kita mau membalik ini nanti bisa hilang semua gambarnya. Nah, coba kita buka di halaman 3 nih. Nah, ada kan? Coba Bunda Meva taruh di sampingnya. Kalau anak-anak lupa bisa mengingat. Nah, kita tempelkan yang sesuai. 1,
Bunda mau tempelkan yang di luar-luar dulu. Nah, mungkin nanti akan ada garisnya ya, karena masih ada putih-putihnya sedikit lebih besar ini. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah. Ini karena kita harusnya memotong di dalamnya, tetapi karena ada garis putus-putusnya itu tidak di dalamnya, akhirnya menjadi sedikit lebih besar gambarnya, tapi tidak masalah, yang penting kita tahu letaknya. Nah, ini yang di tengah Bunda taruh paling akhir. Wah, sudah jadi deh. Nah, kita sudah bisa menempel dengan tepat sesuai dengan contohnya. Nah, yuk sekarang ini sambil menunggu kering, kita lanjut mengerjakan buku negaraku di halaman 5. Nah, kita mau apa ini? Wah, betul, pasti mau mengurutkan ya Bun. Nah, sekarang kita tinggal membaca perintahnya. Di mana perintahnya? Di sini ya. Nih, minta anak mengamati deretan benda di atas, yaitu gambar-gambar sila Pancasila. Ajak mengurutkan benda mulai dari yang terkecil. Berarti yang paling kecil kita kasih juara 1. Nah, mana yang paling kecil? Tuh, kita tulis yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Nana pasti sudah bisa semua ya. Sudah sering kita lakukan, hebat semua pasti. Nah, kalau bingung, kita tutup nanti. 1, misalnya kita tutup. 2, kita tutup. Paling yang kecil, ini pastinya. 3, 4, dan 5. Wah, kalau tinggal sedikit mudah ya. Tapi kalau misalnya agak bingung bisa kita tutup. Nah, misalnya ini nih. Aduh, agak bingung nih, agak sama nih. Tapi tahu nih pasti ini nomor 1 karena paling kecil. Nah, biar tidak bingung kita tutup. Nah, kira-kira ini sama ini besar mana ya? Nah, ternyata besar yang ini. Ini nomor 2. Kita tutup lagi. Wah, baru kelihatan. Ini yang kecil, berarti ini nomor 3, nomor 4, dan ini nomor 5. Wah, hebat semuanya. Pasti sudah makin mengenal tentang lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Nah, kita lanjut yuk, kita kerjakan halaman 6. Wah, ada apa lagi ini? Ini ada Garuda Pancasila. Nah, kita akan melengkapi ya kalimat ini. Nih, engkau memiliki 5. Nah, jawabannya apa? Ada di dalam kotak ini. 5 apa ya? 5 sila. Betul. Masuk 5 Garuda? Enggak ya, 5 sila. SICLA. Nah, Bunda pilih yang ini ternyata jawabannya. Nah, sudah Bunda lingkari, berarti tidak bisa dipakai di yang lain lagi. Kemudian kita lanjut. Engkau juga memegang semboyan titik-titik tunggal ika. Nah, memegang, burung Garudanya memegang apa sih? Nah, megangnya karena gak punya tangan, punyanya sayap, megangnya pasti yang di kaki. Memegang semboyan, pita ini ya. Nah, pitanya bertuliskan semboyan. Semboyannya apa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita cari nih. Oh, tunggal ikanya sudah ada, berarti tinggal Bhinneka. Nah, kita tulis di sini BHI. N-nya double ya, ada 2 bin. Neka. Nah, apa sih artinya? Bhinneka artinya berbagai macam atau bermacam-macam. Tunggal itu 1, tunggal ika, tetapi tetap 1. Bhinneka bermacam-macam tapi tetap 1. Contohnya, bermacam-macam agama tapi tetap kompak, tetap saling menghargai, menghormati dan menjaga. Nah,
kita lanjut nih. Engkau adalah titik-titik negaraku. Nah, apa ya kemarin? Betul, Garuda negaraku atau lambang negaraku? Nah, lambang yang ini ya. Kita tulis Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia, lambang negaraku. Nah, terakhir, engkaulah titik-titik Pancasila, Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila itu apa sih? Ini sudah ada. Kita bisa baca, memiliki 5 sila. Wah, seperti tebak-tebakan ya. Engkau memiliki 5 sila. Engkau juga memegang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Engkau adalah lambang negaraku. Engkaulah Garuda Pancasila. Wah, hebat semua nih anak-anak. Sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Dan pastinya menambah pengetahuan tentang Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia. Wah, kita sudah menyelesaikan belajar kita hari ini loh. Wah, nggak terasa kan ya, semuanya jadi cepat berlalu kalau kita belajar dengan menyenangkan. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan yang di sini. Tadi bersyukur tinggal di Indonesia, kemudian lambang sila-sila Pancasilanya, puzzle-nya sudah kita tempelkan. Nah, kita juga sudah belajar apa tadi di buku? Kita sudah mengurutkannya, kemudian sudah apa lagi nih? Sudah melengkapi kalimat juga. Wah, semoga anak-anak menjadi makin mengerti, makin paham, dan makin bangga menjadi warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia. Karena negara kita tercinta, negara yang tertib, aman, damai, sejahtera. Nah, agar sampai anak-anak menjadi dewasa nanti, kita tetap mengamalkan aturan-aturan dan sila-sila Pancasila ya, dibiasakan mulai dari sekarang agar negara kita tetap menjadi negara yang hebat, aman, tentram, dan nyaman untuk ditinggali semua. Nah, sampai di sini belajar kita hari ini. Bunda Mipa mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan ya. Dan Bunda mengajak anak-anak untuk selalu mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Kita menjaga kebersihan, kita menjaga kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Dan tetap semangat ya belajar di rumah. Oke, besok hari Minggu kita istirahat libur 1 hari, ketemu lagi hari Senin. Masih belajar tentang negaraku bersama Bunda Mipa. Nah, sampai jumpa semuanya. Sampai ketemu lagi hari Senin. Dadah.